ujian dan kalau praktek di rumah sakit kan kita pakai konvensional, maka saya ajarkan pakai konvensional. Nah, alatnya apa aja? Bengkok. Dua, satunya adalah untuk alat, satunya untuk bekas kasar. Kalau tidak ada bengkok, kalau saya lebih senang pakai plastik medis, sampah medis. Nah, ya bening. Karena jauh lebih efektif. Karena ketika kita perawatan luka DM itu kasarnya nggak cukup cuma 1-2, banyak. Kalau cuma bengkok maka nggak akan cukup. Jadi lebih bagusnya pakai plastik sampah medis itu. Nah, kemudian ada GB set. GB set itu ya udah satu paket bak instrumen ini. Isinya apa aja? Kurang. Jadi bak instrumen GB set itu isinya begini di rumah sakit. Alat sterilan, kemudian ada GB set. Isinya adalah 2 pinset anatomis sama 1 pinset chirurgis sama 1 gunting jaringan. Gunting jaringannya ukurannya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ini besar. Kemudian handscoon non steril. Jadi prinsipnya adalah DM itu prinsipnya adalah bersih, tapi alatnya harus steril tetap. Nah, kemudian cuci tangan di air mengalir yang pertama, kemudian ada hand rub. Hand rubnya ketika kita ganti handscoonnya tadi kita cuci tangan dulu, atau ketika kita mau pakai handscoon kita cuci tangan pakai hand rub. Kemudian Lysol untuk alat, merendam alat. Kemudian perlak pengalas. Kalau nggak ada perlak pengalas, kita bisa gunakan linen yang ada di rumah sakit. Jadi kita modifikasi, nggak apa-apa. Kemudian ini supratul. Nah, kemudian alcohol swab. Ini untuk membuka balutan di awal. Tapi kalau balutannya itu gede, apalagi pakai kasak gulung, kayak ujian buka iki apa ning rumah sakit nggo alkohol swab siji, alkohol swabnya betul oke. Maka mending digunting. Jadi basahi yang resep tau wis melepas dari lukanya kita gunting. Tuh. Jadi hati-hati ketika gunting. Kalau nempel basahin dulu. Jadi jangan mbok paksa untuk ambil, karena nanti ketika dia sudah mulai tumbuh jaringan, kamu paksa kayak gini malah berdarah, itu nggak jadi tumbuh lagi. Tuh. Kemudian ada plester Ultrafix ini mereknya ya, ada yang Ipavik, ada Ultrafix kayak gitu. Atau bisa pakai kasa gulung. Tuh. Kenapa kita harus melakukan pembersihan luka pada pasien DM? Kan sudah inflamasi. Nah, fase penyembuhan luka itu kan ada fase inflamasi, kemudian fase proliferasi sama maturasi. Nah, ketika dia sedang ada luka DM, biasanya dia masuk ke dalam fase inflamasi, jadi gangren, kemudian ada infeksi, pus, macam-macam. Maka ketika kita melakukan perawatan luka, memang tujuan utamanya sudah nggak lagi mencegah infeksi karena sudah terinfeksi kan gitu. Cuman kita akan kita berusaha untuk mempercepat proses penyembuhannya dengan cara melakukan perawatan luka. Jadi jangan sampai, tapi kan ada tujuan untuk mencegah infeksi, jangan sampai infeksinya menyebar. Karena kalau DM sudah nekrotik itu bisa menyebar. Maka ada pasien yang tadinya misalnya lukanya, nekrotiknya baru sampai di sini, di telapak kaki, bisa aja dia menyebar sampai ke mata kaki, sehingga diamputasi sampai situ. Padahal awalnya lukanya sini. Nah, maka proses mencegah infeksinya bukan tidak terjadi infeksi, tapi infeksinya tidak menyebar ke yang lain. Kemudian yang kedua tadi mempercepat proses penyembuhannya, mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi kita mempercepat bagaimana proliferasi itu berjalan, maturasi itu berjalan. Karena terus perawatan luka ini berapa lama untuk pasien DM? Tergantung lukanya. Rata-rata kalau dia sudah nekrotik, dia sudah nanti kan pas nenggone
kuliah mungkin diajarkan cara menghitung ya, persentase luka DM. Nah, kemudian ada derajat luka DM. Nah, ketika sudah derajat 4, 5 ya memang kita butuh waktu lebih lama. Bisa sampai 6 bulan. Tuh. Kan derajatnya dia sudah sampai ke area dekat tulang. Jadi wes grogoti ngono kae. Nah, jadi tulangnya itu udah kelihatan, tendonnya udah kelihatan. Maka kita nggak bisa mengatakan ke pasien ini 1 bulan sembuh. Ya nggak bisa, karena ada proses untuk pertumbuhan jaringannya. Tuh. Maka kita bisa katakan maksimalnya 6 bulan. Tapi akan jauh lebih efektif atau lebih cepat ketika apa? Karena dia DM, maka kita harus mengatur kadar glukosanya. Kalau kadar glukosa bapak atau pasien itu masih tinggi, maka proses perawatan lukanya itu justru akan semakin lama. Karena ketika kadar glukosa yang tinggi, maka perifernya nggak cukup efektif. Padahal ketika kita pasien itu sembuh, itu yang kita butuhkan adalah perfusi perifernya bagus. Maka tadi yang dijelaskan teman Mudi itu kan ada perfusi perifer untuk mengatasi kerusakan integritas kulit, gangguan integritas kulit sama perfusi perifernya. Nah, yaitu salah satunya. Tapi kalau glukosanya masih tinggi, mau kita rawat luka, ya rawat lukanya akan mempercepat. Tapi kadar glukosa yang tinggi itu memperlambat. Jadi nanti kontradiktif. Nanti perawatan lukanya nggak cukup efektif. Loh jarine baik 4 bulan sampai 6 bulan sembuh, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Maka ada peran pasien, ada peran perawat. Pasiennya bertugas untuk menurunkan kadar glukosa, kita bertugas untuk melakukan perawatan luka DM. Kemudian ada kasa. Kalau di rumah sakit kita pakainya kasa yang sudah sterilan, pak-pakan gitu. Biasanya ada 10, isinya 10 kasa kayak gitu. Biasanya ini tadi Mbak Imeh apa Mbak? Biasanya Mbak Imeh udah tak minta untuk kasih pakai plastik gitu, plastik sterilan. Jadi mempraktekkan benar-benar kayak cuman nggak apa-apa pakai ini. Udah nanti kita ambil secukupnya, misalnya kita butuh 2 pak atau 1 pak gitu. Nah, ini bisa kamu gunakan kalau misalnya mau jadi maling, mantri keliling. Mantri keliling. Perawatan luka ini itu sangat-sangat apa ya, menghasilkan uang lah. Kamu bisa modifikasi alatnya. Kalau nggak punya alat sterilan untuk ini, kalau saya dulu pakai aja dandang. Ya terus aja mbok masak ya, nek wis nggo sterilan alat ya nggo sterilan alat kae. Dandang kan bawahnya tuh ada kasih air toh, terus kasih sarangan gitu kan. Nah, jadi dandangnya yang terendam air itu kasih alat-alat kayak pinset, kom, direbus dulu loh. Nah, terus dikasih sarangan toh, saring-saring gitu loh. Nah, atasnya kita kasih ini kasa yang kamu sudah kasih plastik sterilan. Plastik sterilan itu murah kok. Kasanya kamu jangan beli yang kayak gini. Ini kasa gulung kok. Kasa gulung ini 80.000-an punjul, tapi bisa dipakai lama banget. Tinggal kamu potong-potong sesuai ukuran yang kamu butuhkan. Kemudian mbok lipat. Kamu lipat. Kemudian kamu masukkan ke plastik. Ya 10-10 kayak gitu. Kemudian nanti taruh di atasnya sarangan. Jadi kan nggak kena air. Ya paling kena UAP. Tapi kan nggak masuk karena ada plastiknya. Nanti itu sterilan sederhana. Tapi lebih bagus ya pakai alat steril kayak gitu. Cuman itu untuk modifikasi. Jadi bisa kamu pergunakan itu. Nah, kemudian tadi untuk misalnya nggak punya bengkok gitu, ya udah pakai plastik itu aja. Nah, plastik medis ya plastik warna kuning semua. Nah, ini ya. Ini kurang siji kasa gulung. Paling enak gue kasa gulung. Kalau tergantung lukanya sih, kalau kecil kayak gitu pakai kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau ini ada, sini ada, enaknya pakai gulung. Gitu. Jadi Bu harus pakai
kasanya apa kayak gini, dibalut atau digulung, tergantung lukanya. Maka perawatan bukan perawatan luka ya, membalut luka itu adalah seni. Jadi kadang tekniknya sama, tapi ketika membalut kok yang ini lebih rapi ya, itu karena dia bisa memperkirakan, oh dengan luka sebesar ini maka saya balutnya pakai kasa gulung aja. Oh kalau ini kecil saya pakai kasa seperti ini. Nah kemudian ada luka DM yang dia derajat 2, derajat 3, yang itu dia dari luar tampak kecil, tapi ternyata dalamnya itu bahasa Inggrisnya growong. Jadi ternyata di dalam itu masuk tuh lukanya panjang. Maka kalau seperti itu tambahi alatmu 1, jadi nggak cuma kasa, tapi pakai tampon. Jadi dimasukin tampon bentuknya kayak kasa. Jadi, atau kalau nggak punya tampon ya kasamu ini mbok gulung-gulung. Nanti dimasukkan, jadi di tampon. Jadi jangan cuma balut atasnya toh, karena kan ada yang kecil banget tapi ternyata di dalam lukanya gede. Selain untuk memang kita untuk koyok nampon lukanya itu, ini juga bisa berfungsi ketika kita masukkan itu kita bisa mengukur. Oh kemarin saya masukkan itu semua, tapi ternyata sekarang cuma segini, berarti pertumbuhan jaringan itu sudah ada. Jadi masukin aja pakai pinset set kecil gitu. Atau kalau misalnya pasien sakit pakai pinset, kalau dia masih kesakitan berarti bagus, berarti belum nekrotik karena dia masih merasakan sakit. Justru DM gue nek pas dia ngerasa enggak sakit padahal dia merobah berarti jaringannya sudah nekrotik. Nah kalau nekrotik biasanya akan lebih lama lagi. Memang DM itu boleh loro nih kuwi. Oh nek cek loro berarti apik. Tapi ya terus jangan buat luka ya, luka baru. Ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Oh ini modern di sini. Kalau kamu sudah kenalan, nggak usah kenalan lagi. Bapak masih ingat saya. Jadi kaku-kaku banget, orientasi ini tidak harus memperkenalkan diri. Ini kancamu semburi atau? Jadi Pak masih ingat dengan saya. Nah kalau lupa Mbak, nah itu baru kenalan. Bapak nama saya Ida, saya perawat yang berdinas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan perawatan luka. Tapi kalau udah ingat, oke Mbak, tesih kemutan misalnya, atau masih ingat, oh Bapak gimana lukanya? Masih sakit atau gimana tadi gula darahnya berapa, itu kan juga orientasi. Oke, Bapak di sini saya akan melakukan perawatan luka karena Bapak kakinya ada luka DM atau luka gangren misalnya. Karena Bapak ada DM maka lukanya kan berarti luka DM ya. Nah, nanti tujuannya yang pertama untuk mempercepat proses penyembuhannya atau membantu lebih cepat proses penyembuhan. Kemudian yang kedua untuk biar infeksinya itu nggak menjalar Pak ke kaki yang lain atau ke atas-atasnya. Nah kemudian yang ketiga itu membuat Bapak itu lebih nyaman karena kalau sering dirawat luka maka luka itu nggak bau. Kalau nggak pernah dirawat luka maka luka itu jadi bau. Nah maka nanti saya lakukan perawatan luka. Nanti prosedurnya boleh ketika ujian boleh sampaikan, nanti prosedurnya ikuti prosedur dari saya atau kamu jelaskan secara singkat. Nanti prosedurnya saya buka balutannya, kemudian saya bersihkan, kemudian terakhir saya tutup lagi atau saya balut sambil saya kasih obat. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, saya izin cuci tangan. Sambil menyiapkan alat. Kita siapkan alatnya. Kamu kasih nih
Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, kalau ada bantal luka, boleh kamu kasih bantal luka, kan ini aslinya ini toh. Nah, gini ya, sesuai dengan kaki ya. Kaki kan gini. Nah, kalau ada bantal luka, maka boleh bawah itu kasih bantal luka. Jadi misalnya ini bantal luka, sehingga lebih enak kamu juga melakukan perawatan luka. Kamu sambil duduk pun nggak masalah, nggak apa-apa. Gitu. Kemudian nanti bawahnya dikasih plastik medis, sama medis atau bengkok ini. Tapi kalau nggak ada, maka ini aja. Atau kadang kita pinjem selimut yang dibawa pasien, ataupun misalnya pasien bawa bantal-bantal kecil, itu kita bisa tekuk gitu, kemudian taruh di bawahnya. Jadi untuk nyangga. Jadi kita lebih enak ketika melakukan pembersihan luka. Ini kalau ada ya udah kayak gini. Nah, ini bengkoknya. Nah, yang satu kita kasih Lysol dulu. Iki Lysol ya, orang luka. Oh, tak nengke ujian rawat luka. Itu ada ujian ini mbak raya perih. Nah, ini yang jadi taruhnya sini untuk biar. Nah, kemudian kita siapkan instrumennya. Kalau misalnya kita ada kita pakai troli, maka taruh aja di troli nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya udah kita taruh di samping pasien, asal nggak mengganggu atau ketendang pasien, nggak masalah. Nah, ini kemudian ini kan steril dalamnya, kita pakai hand spoon. Kita itu kan belum menyentuh apapun, itu, kita bisa ambil kom kecil yang ada di bak instrumen. Kamu boleh letakkan di dekat pasien. Tapi biasanya kalau kita udah pakai ini, kita jarang menggunakan komnya, kecuali ada yang pakai betadine. Tapi betadine itu sudah tidak dianjurkan. Bukan berarti nggak boleh ya untuk perawatan luka, tapi kalau untuk luka-luka steril itu betadine masih bagus. Tapi kalau untuk luka DM gangren itu satu, memang ternyata dia bisa menyamarkan kan warnanya kan jadi kuning-kuning atau ditakutkan menyamarkan warna lukanya. Kemudian yang kedua, ternyata ada beberapa penelitian meskipun ya belum evidence based banget, itu ternyata menghambat proses pertumbuhan jaringannya. Tapi kalau untuk luka steril kayak luka post op, betadine itu justru yang terbaik untuk melawan luka infeksi yang mau masuk. Karena kan dia sebagai barrier aman ketika mau ada bakteri. Dan kemudian ini di sini ada beberapa modern dressing. Nah, termasuk salah satunya adalah sabun luka atau sterobak itu pembersih luka. Nah, ini bisa ini untuk dibuka toh, itulah. Ini jadi ini kan sabun luka. Kalau ini kita untuk membersihkan area sekitar lukanya dulu. Kita buka dulu lukanya, kemudian kita basuh pakai sabun luka. Nah, nanti baru setelah itu dibersihkan pakai NaCl.
nanti tak ajari ya. Nah setelah dibersihkan kita, tapi jangan jadi ada yang boleh kena lukanya, tapi ada yang cukup pinggir-pinggirnya aja. Nah kemudian baru kita semprot area sekitarnya kayak cleanser ngono kae lho. Modern dressing. Tapi kalau konvensional di rumah sakit kamu nyari ini ya nggak ada, pakainya NaCl aja. Nah, kita pakai ini dulu, handscoon. Nah, kemudian kita buka balutannya. Kita gunakan satu pinset anatomis, kemudian kita basahi. Basahi. Nah, kan ini. Nah, angin lagi ya, Cak. Ini ngomong angkat. Kalau plastik ya. Kan lagi dicetak bukan dulu sih ya. Kanan kiri ini Bu, yang mana yang tangan yang memegang handscoon sama enggak? Ini bebas. Jadi kita basahi. Nah, kalau pakai kasa apa namanya balutan kayak gini, itu kita bisa pakai anak kecil. Tapi kalau balutannya gede, kita basahin pakai NaCl tadi. Ini bisa kita pakai alkohol swab ya udah. Nah ini boleh kamu taruh sini. Ini berarti mau kamu gunakan lagi. Jangan ditaruh di sini. Kalau ditaruh di sini itu berarti kamu sudah nggak pakai lagi. Jadi kalau pakai ini boleh kayak gini. Nah ini harusnya ada balutan dalam. Nah kayak gini kan ada kayak bolong toh. Nah tapi kok kayak ono tamponan nih. Biasanya nempel di lukanya, apalagi masih bernanah kayak gini. Nah jangan langsung kamu tarik, biasanya jadi nempel. Kalau kamu tarik nanti takutnya berdarah. Maka boleh kamu basahi dulu. Nah, kalau sudah kamu basahi, baru kamu keringkan sedikit. Tapi kalau misalnya kamu ada ini sabun luka, maka boleh pakai sabun luka dulu. Biasanya kita pakai tangan. Kalau modern dressing ini jarang untuk insek, nganggo tangan. Dikit aja. Kayak sabun, kok ana busane sithik. Dan dia membuat tidak berbau. Jadi di area sekitarnya kita kasih sabun. Nah, kemudian nanti tapi sesuk ujian sama sabun. Suwen lene apa? Alah, wis tek. Nggo modern dressing. Rung ramo kabeh. Udah pakai NaCl aja. Guyur, keringkan NaCl. Nah, kemudian kalau sudah kamu cuci, maka dibilas. Nah, ini dari luar ke dalam. Nah, tuh. Nah, kemudian kalau sudah cukup agak kering, maka baru kita kasih cleanser. Kalau ada cleanser, kalau nggak ada ya sudah. Di area sekitarnya, kulit sekitarnya sama yang buka tadi, kemudian di total tuh. Nah, kalau di tulmu itu setelah kita buka ada ganti handscoon. Ya sudah ikutin itu aja nggak apa-apa. Tapi sesuk yang rumah sakit biasanya rasa ganti handscoon dek gobros. Ya toh. Nah,
Tapi kalau besok ujiannya OS C atau OS K, kamu narasikan aja, karena nanti waktumu habis untuk ganti-ganti handphone. Tapi kalau ujiannya Omre, ya lakukan ganti handphone-nya ya. Bisa ada dulu ya. Nah ini ganti handphone ya. Setelah ganti handphone kita cuci tangan dulu, baru pakai handphone yang baru. Nah, kalau ini sudah, setelah itu kita lakukan pembersihan luka. Nah kalau misalnya kamu pakai ini tong, boleh kamu tuangkan. Tapi kalau lebih enak, ya tadi diguyur aja. Pakai kasa kering, kemudian kalau saya tangan kanan ya pegang kasa. Kalau kamu bebas, senyaman kamu aja. Yang satu nih. Jadi kita bersihkan sambil kita tekan-tekan. Jadi kalau ada pus itu nanti keluar. Nah, kalau modern dressing kita nggak perlu menekan, cukup bersihkan aja. Nanti kita pakai foam dressing. Tak buka ya. Udah dibuka ya? Mulai lah. Jadi bentuknya kayak ini. Ini boleh dipotong sesuai dengan ukuran lukanya. Tapi rasa mbok cetak ya, lukanya kotak. Jadi nanti ditempelkan, nanti dia akan menyerap pus. Oh sorry ini alginat yang ini. Alginat itu nanti jadi kayak ya buat nempelin juga, tapi nanti kayak apa loh? Kayak agar-agar, kayak meleleh di lukai. Tapi kalau untuk menyerapnya kayak gini. Ada yang panjang ini, ada yang bentuknya kayak gini soalnya, empat. Mereknya bebas. Ini. Nah ini nanti kamu potong sesuai dengan ukuran lukanya. Nah ini nanti yang akan menyerap pus. Ini foam, dressing foam. Kalau ini alginat foam. Nah ini yang kalau misalnya masih ada kayak nanah gitu toh, ya kan ada nanahnya sing kayak nempel sing nggak bisa kita tekan itu nggak bisa keluar gitu. Nah ini pakai ini. Jadi kayak nanti meleleh di nanah ini tuh meleleh. Nah, baru nanti kita kasih ini besoknya. Jadi dia menyerap. Jadi per hari itu kita lihat. Jadi kan nanahnya ada yang bentuk slop. Slop itu tadi entul nempel angel yang biasanya buat guntingi. Nah modern dressing itu jarang kita guntingi kecuali jaringan mati kayak kulit-kulit ahli kayak gitu kita. Nah kemudian kita sudah bersihkan nih, sudah kamu guyur, kamu tekan-tekan. Misalnya kamu nggak pakai kikuk, pakai apa? Ini pinset, boleh pakai tangan. Tuh. Jadi kamu tekan. Tenang kok nek menungso tenanan ora geser-geser gini kok. Ya. Jadi kamu tekan-tekan, kemudian kamu usap dari luar ke dalam. Nah, kalau sudah kamu bersihkan, maka selanjutnya adalah kita gunting jaringan. Nah, ini setelah gunting kita enak pakai pinset chirurgis. Kalau ini pinset chirurgisnya kiri, gunting kanan. Yo, tapi bebas kan ada yang tidak ya. Nah, jadi kita angkat kayak yang ini jaringan kuning-kuning ini kita guntingin yang nempel-nempel, sama jaringan kulit mati yang hitam-hitam gitu kita guntingin. Nah, ini tempelannya di sini pasir. Maka lebih enak pakai chirurgis. Nah, sampai bersih. Besok berapa mereka baik? Oh sudah bersih ya jaringan matinya atau nanah-nanah yang menempel. Tadi saya sampaikan kalau di modern dressing kita nggak perlu guntingin terlalu lama.
Kita cukup tadi kasih foamnya. Nah, kemudian kalau kita sudah guntingin ini, kita ini taruh di kapal. Nah, selanjutnya kita bersihkan lagi. Tadi boleh pakai kasamu atau pakai tangan, pakai pinsetmu atau pakai tangan. Bersihkan. Jadi kayak gini. Kalau pakai tangan ya udah dari dalam sambil ditekan lagi, terus keluar. Nah, sisi satunya boleh kamu gunakan lagi. Saya pernah diprotes sama rumah sakit itu, Bu, mahasiswa kalau praktek boros ya, soalnya katanya kalau di kampus sekali buang kan bisa sebelahnya. Yowis. Karena rumah sakit kok 10 biasanya. Nah, kalau ini sudah, maka kita keringkan. Keringkannya nggak usah kering-kering banget. Karena apa? Kita perlu pakai, tadi kalau kamu pakai salep, maka kalau kita keringkan banget sampai kering, maka proses penyerapan salepnya itu justru nggak optimal. Kayak kamu habis mandi, lebih enak kan langsung pakai lotion. Proses menyerapnya lebih cepat kan, daripada nunggu kering banget kulit. Jadi nunggunya adalah lembab aja. Nah, kemudian tinggal kamu kasih salep kalau ada salep. Kalau nggak ada, maka kita bisa gunakan tadi Supratul. Salep yang bisa kita gunakan itu ada Mectopacin. Ini ada ini ada Peptipes sama Mectopacin. Ini soalnya kalau ini mahal. Nah, kalau ini lebih ke arah untuk jaga kelembaban, jadi kulitnya itu nggak kering nanti, kemudian jaringan itu lebih cepat terbentuk. Jaringan lebih cepat terbentuk kan ketika kondisi sekitarnya itu lembab, ya kan? Nah, maka ini untuk melembabkan. Kalau ini juga melembabkan, tapi untuk nambahi sel epitel, jadi untuk pertumbuhan jaringan. Jadi kalau lukanya masih kayak gini, lebih bagusnya pakai yang ini. Karena kita butuh untuk menumbuhkan epitel, sel epitel. Kan ada warna merah sama hijau. Satu lagi warna apa jenis? Silver. Silver gue go gambaran sing ireng-ireng ngono kan. Nah, jadi kita olesin aja. Tapi kalau nggak ada, ya sudah obat yang diberikan tadi, kayak biasanya nebasetin, ya kan, yang ditaburkan itu antibiotik. Kalau nggak ada, ya sudah pakai Supratul. Nah, Supratule kita gunting sesuai dengan pakai ini ya. Ini ada tempat untuk membuka ruang ini. Nah, ini boleh kamu gunting sesuai dengan ini. Lebih bagusnya kamu punya gunting selain gunting jaringan ada gunting steril siji gitu kan, silik. Nah, itu kalau nggak ada udah pakai gunting aja. Misal kita pakai ini ya sih. Bisa digunakan lagi, tinggal tutup pakai Impavik. Irit. Usah irit tuh. Yang masaknya irit. Nah, yang ini kita buangkan. Nah, ini bisa kita gunakan. Kalau ini pakai pinset. Taruh di atas lukanya.
Kalau ini untuk yang merah-merah ini bagus. Kalau untuk yang masih kuning-kuning ini kurang cocok. Kan ini jeronya merah-merah toh. Nah. Ini kan masih ada salpe. Mak-mak banget lah. Nah, kalau ini sudah, kita bisa kasih kasa. Kasanya yang di dalam itu kasa lembab, orang kelompok ya. Ini bahasa lembab aja. Bu lah kan kita pakai ini gimana caranya? Cukup basahi ujungnya aja. Kemudian kita kan nanti ono daya apa? Kapilaritas. Air meresap melalui celah-celah kecil. Jadi jadinya lembab. Nah, tempel ya. Kalau di sini ada luka lagi, kasih supratul. Ini kan merah nih, bagus, kasih supratul, tempeli kasa lembab. Kemudian baru kasih kasa belum. Jadi sekalian nanti. Tapi kalau nggak ada kasa belum, saya balut seperti tadi ya. Ini. Kemudian yang atas itu kasa kering. Keringnya gini. Kemudian baru kita balut dengan ultrafik atau hipafik. Kalau pakai kasa gulung ya nggak apa-apa, lebih cepat malahan. Pakai bening plester non steril aja. Kemarin pas praktek ada yang sudah mencoba merawat luka konvensional, pakai ACL aja. Kamu boleh lepas handscoonmu kalau dirasa mau nempel-nempel. Tapi pastikan tidak menyentuh area luka, nanti kan tanganmu yang terinfeksi. Ini saya pakai 3 ya, kamu pakai 2 ya boleh. Aku ben kenceng ya. Nanti tengah 1, kanan kiri. Nah ini saya lepas handscoon.
Kalau ini harus terbalut semua, jadi nutup balutannya, nggak boleh ada yang kebuka. Kecuali dia sudah fase maturasi wis rada kering ngono kae. Ya ora rada kering. Nek jek rada kering jek ditutup. Namanya fix ya, boleh kamu tarik. Nah, makanya enak nganggo kasak gulung. Kasak gulung. Oh, kasak gulung. Nah, saya biar nutup semua itu kurang nutup, betulnya ditutup di sini. Jadi semua harus tertutup. Dan biasanya kalau kita cuma pakai balutan kayak gini, kasanya kita tumpuk agak banyak. Karena nanti akan tembes. Nah, ini ada, ini kayak ini juga balutan. Jadi kita nggak perlu pakai paving. Pavingnya nggak usah saya lepas ya. Saya kasih contoh. Jadi itu kayak kasak gulung, tapi nanti ini nempel. Jadi ini mencegah bakteri ketika masih ada, jadi nempel. Nanti kita gulung aja sesuai dengan saya kayak gini. Ini karena noy paving kayak gini. Nggak perlu, jadi kasih kasak dulu, baru kasih ini. Nggak perlu kasih paving. Sekali pakai, jadi gumba. Ini bukan anu ya, bukan kayak yang apa nek kesleo kayak loh. Nek kesleo kan bisa dipakai lagi. Ini kalau di kulit beneran dia nempel. Ini aja udah nempel nggak? Nah ini nanti tinggal kita belum berapa kali. Ada yang warnanya hijau. Nah nanti tinggal digunting. Ini kalau kamu jadi kalimat keliling memang lebih enak pakai modern dressing, karena kita nggak perlu membersihkan setiap hari, cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Ini dunia nutup meneh, ini kan tak gunting sini dok, mau tak bocor, jadi gini, nanti dilapisin gitu kan, kayak lemper. Karena kan kalau ini kan ya full karet ya, jadi nggak bisa nempel. Tapi kalau di tangan nanti dia akan nempel. Nah ini kan nempel banget, nempel kasar. Oh, paving itu jadi berantakan kan. Tapi kalau pakai konvensional itu memang kita harus setiap hari ganti balut karena wis rembes. Kalau ini mencegah rembesan juga, tapi tetap kena air ya basah. Maksudnya nek lu adus buyur dulu ya basah. Tapi kalau cuma air kecipratan dikit enggak. Nah, kemudian kalau sudah Bapak saya rapikan ya. Ini juga sama, ini nanti bisa dibuka. Kayak elastis. Ini tadi saya bilang kayak tampon loh. Nah ini bisa digunakan sebagai suprasop. Jadi dimasukkan, nanti dia akan menyerap atau membantu penyerapan. Hidrokoloid. Kalau nggak ada ya pakai kasa biasa aja.